Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, baik, baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga niat kita kembali dikuatkan di insyaallah di pekan seminar yang ketiga hari terakhir ini ya. Dan dua hari terakhir ini, akhirnya besok kan ya, hari terakhirnya besok. Semoga niat kita kembali dikuatkan, diluruskan, dan semoga ilmu yang sudah kita dapat bisa kita amalkan dan kemudian menjadi pahala yang menjanjikan kita di akhirat nanti, menjadi wasilah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah konsisten dari pekan pertama, kedua, dan ketiga, yang terus semangat dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang kalian usahakan, apa yang kalian korbankan, sepadan dengan apa yang kalian dapatkan hari ini dan sebelumnya, dan kemudian hingga besok di akhir nanti. Oke, sekarang insya Allah pemateri sudah hadir dan sudah tahu pematerinya siapa? Ya, saya present sedikit ya. Jadi pematerinya itu Bapak Haji Ilham. Ya, beliau itu di usianya yang tergolong masih muda tapi sudah sukses betul dengan usahanya. Salah satunya beliau yang pemilik Mugi Jaya. Kalian tahu Mugi Jaya? Nah, Mugi Jaya. Kita kolamnya, bornya, terus juga perusahaan distributor untuk Indofood dan sebagainya. Jadi kalau kalian lihat mobil-mobil di jalan, truk-truk besar tuh yang ada lambang MD-nya, yang beliau yang punyanya gitu. Kurang lebih hampir ada 600 truk beliau yang punya gitu. Nah, sekarang kebetulan beliau menyempatkan untuk bisa sharing gitu ilmunya, pengalamannya, dan istilahnya kita sebagai adik-adiknya di sini gitu, beliau ingin kita mengikuti jejaknya gitu, mengikuti semangat juangnya, terutama sebagai pengusaha muslim. Alhamdulillah, insya Allah kita mulai dulu kajian kali ini dengan baca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warhamni bima latani wa alimni wa insya Allah selanjutnya pematerian akan langsung diisi oleh Imam. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ikut berkumpul di sini untuk berbagi ilmu yang saya alami, yang istilahnya sudah saya hadapi segala sesuatunya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk adik-adik semuanya. Semuanya di sini masih pada sekolah kayaknya, atau ada yang udah kerja? Udah kerja ada? Ya, kita mulai aja. Mungkin saya akan lebih santai karena untuk urusan penjelasan usaha sebelumnya mungkin sama Pak Ketua DKI udah dijelaskan juga ya. Ya itu mungkin lebih detail, lebih komplit. Ya beliau, karena beliau juga jadi panutan saya terus terang. Jadi panutan saya kenal sama beliau baru sekitar 3 bulan 4 bulan inilah semenjak bergabung di DKM, menjadi DKM di Masjid Besar Ciparai. Ya untuk awal, untuk usaha ini kita harus bergaul dengan orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa dalam artian bukan berarti umurnya yang lebih tua atau misalkan yang
sepuh, tidak. Untuk bidang usaha yang saya tahu itu tidak mengikat umur, tidak mengikat. Jadi yang paling utama itu ya pengalaman. Pengalaman istilahnya umur yang tua belum tentu pengalaman di bidang usahanya udah jauh atau udah dibilang senior, udah senior, belum tentu. Jadi kita harus bergaul untuk istilahnya bisa lebih luas lagi pemahaman terhadap usahanya. Kita harus bisa bergaul dengan orang-orang yang dewasa. Untuk yang pertama kita mulai. Nah, ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman yang saya alami sendiri. Soalnya kalau untuk teori atau pemahaman mungkin itu kan bisa dibaca di buku ya. Istilahnya bisa dicari tahu sendiri. Istilahnya sekarang zaman yang udah canggih, kita tinggal buka internet, di situ kita bisa browsing apa aja yang memang ada yang bisa kita pelajari seputaran usaha ini. Nah, untuk yang pertama, basic sekolah mau sekolah atau kuliah itu tidak berpengaruh untuk seorang pengusaha. Pengalaman saya, saudara saya sendiri, paman saya sendiri itu dia sekarang punya pabrik tekstil. Sekolahnya cuma nyampe SD pun nggak beres, tapi sekarang beliau punya pabrik tekstil sendiri. Sampai sekarang buka pabrik baru lagi di Jalan Anyar, Majalaya. Itu dia benar-benar mulai dari pertama. Dulu dia kerja di bank, sempat kerja di bank, cuma beralih akhirnya usaha sendiri, jual beli, trading. Akhirnya sekarang trading di bidang tekstil. Jadi menurut saya sekolah atau kuliah itu tidak mempengaruhi kita untuk memulai suatu usaha atau membuka suatu usaha. Nah, saya kepada adik-adik menekankan, mumpung sekarang masih muda ya, sekarang masih SMP, SMA kan sekarang kebanyakan. Mulai dari sekarang, biar mental adik-adik semua teruji, jadi terbiasa. Sampai dulu saya pernah teman saya sendiri waktu SMP, beneran saya SMP di SMP Negeri Ciparai. Dia jualan cireng. Saya sempat nanya sama dia, kenapa jualan cireng? Karena saya punya uang jajan saja pulang. Nah itu sampai sekarang akhirnya apa? Dia sekarang punya toko sendiri, usaha sendiri. Nah itu, jadi mentalnya harus dari kecil harus dipupuk. Kalau saya sih alhamdulillah emang bapak basicnya dari pengusaha. Ya tapi bukan berarti istilahnya sekarang alasan dari adik-adik semua ada bapak saya bukan pengusaha atau misalkan bapak saya bekerja. Jangan sampai dicarikan alasan. Soalnya kalau untuk alasan 1001 alasan itu bisa dicari. Banyak yang teman-teman saya sendiri yang di Majalaya bapaknya pengusaha sukses, punya pabrik tekstil dari dulu, udah terkenal namanya Pak Haji, ya nggak usah saya sebut namanya. Cuman karena anak-anaknya tidak bisa menjalankannya, sudah terbiasa dengan kenyamanan, segala fasilitas sudah ada. Akhirnya begitu menghadapi masalah, udah tidak bisa. Jadi jangan sampai terlalu tergiur dengan kenyamanan adik-adik semua. Ya. Jadi usaha tuh ya mentalnya harus dibentuk. Istilahnya kita seolah-olah kalau di bidang usaha tuh ada seninya. Jadi kita mau membentuk apa nih? Kita mau menggambar apa? Ya. Kita mau membentuk apa? Kita mau menggambar apa? Nah, di situ ada rintangan-rintangannya yang harus kita alami, yang harus kita hadapi, yang harus kita cari solusi. Kalau kita tidak mengetahuinya, saya kan yang punya uang, modal dari saya, udah saya nggak mau pusing, saya terima beres, itu nggak akan bisa jalan. Ya, jadi kita harus tahu, bukan berarti kayak saya sekarang misalkan, usaha saya di bidang transportasi, sedangkan saya sekolah dari bidang hukum, saya sarjana hukum, alhamdulillah bisa beres, nilai
istilahnya di bidang usahanya bisa jalan, alhamdulillah bisa sukses. Yang pinter-pinter biasanya kebanyakan kerja ya, kerja, tapi kan istilahnya kalau yang pinter apalagi di bidang teknik otomatis itu kan keahlian khusus. Nah, terus terang saya sekolahnya pas-pasan, nggak terlalu pinter. SMP, SMA paling 10 besar kalau Allah saya berikan. Kuliah juga saya IPK saya di bawah 3, nggak terlalu pinter lah bisa dibilang, standar-standar saja. Saya lulusan Parahyangan. Nah itu jadi untuk yang pertama, jangan jadikan bahwa saya tidak sekolah sehingga saya tidak bisa membuka usaha. Jangan. Rekan saya di sini juga malah ada. Jadi beliau, saya salut sama beliau, jadi panutan saya sendiri. Dahulunya tidak sekolah, malahan sampai kelas 3 SD beliau saya cerita ke saya. Sampai kelas 3 SD sekolahnya, tapi beliau geluti berdagang, dari mulai berdagang emperan di pasar, didalami segala sesuatunya, dicari istilahnya solusinya, keluhan begitu ada masalah apa yang laku di pasar. Jadi kalau kita terjun ke lapangan, insya Allah kita bakal tahu apa yang jadi peluang buat kita. Jangan tergiur dengan atau diam di zona nyaman adik-adik. Ya. Jadi nanti ketemu rintangan, ketemu halangan, jangan langsung mundur. Aduh, ternyata seperti ini, dagang saya rugi. Gak apa-apa rugi. Gak apa-apa rugi. Sebenarnya kita nggak rugi, kita mendapatkan ilmunya. Ilmunya apa? Ilmunya dari kerugian itu kita bisa belajar gimana supaya kita tidak rugi ke depan. Ya. Jangan sampai istilahnya, ini ternyata pusing ngurusin ini nih. Ini ternyata capek nih ngurusin ini, jangan tertinggal nanti kita. Ya khususnya saya pengen adik-adik semua tuh istilahnya yang di sini nantinya bisa berwira swasta sendiri lah, menciptakan lapangan kerja sendiri. Nanti ketemu sendiri yang nyamannya. Kalau misalkan sekarang bisa dibilang saya banyak belajar usaha itu dari bapak saya. Dibilang coba lakukan apa yang kamu cintai. Lakukan apa yang kamu cintai. Ya khususnya di bidang usaha. Misalkan contohnya yang hobinya jalan-jalan, saya mau hobinya jalan-jalan ke luar negeri, traveling. Ya udah saya mau bikin usaha travel nih. Bagus kalau misalkan bisa ada jalannya, ada peluangnya di situ. Ya. Tapi kan belum tentu semua orang bisa melakukan hal itu. Nah, untuk adik-adik semua, apabila tidak ada yang bisa kita lakukan, yang kita cintai, yang bisa kita lakukan, cintai apa yang kita lakukan. Ya, insya Allah pelan-pelan bakal mengikuti kalau kita berusaha untuk mencintai itu. Dulu saya juga cita-citanya terus terang pengen jadi lawyer, pengen rapi, pengen kerja di ruangan ber-AC, istilahnya pakai kemeja, pakai dasi, ketemu klien, ketemu istilahnya bos-bos besar gitu. Tapi itu hanya cita-cita. Nah sebenarnya urusan usaha ini yang berkaitan dengan rezeki. Rezeki emang betul. Pengalaman saya sampai saat ini, rezeki itu udah diatur sama Allah, itu betul sekali. Betul sekali. Kita tinggal mengusahakannya. Di mana jalannya? Di mana? Kalau misalkan dan rezeki udah diatur sama Allah, udah diatur sama yang di atas, kita mah tinggal diam aja nunggu rezekinya, nggak akan datang. Ya, nggak akan datang sampai kapanpun nggak akan datang. Jadi kita harus mengusahakannya, cari mana yang paling tepat buat kita. Cari. Nah ini sebelumnya jangan menyerah. Ya, yang bergaul itu ya istilahnya bergaul itu ya kalau kita mau menjadi seorang pengusaha, bukannya saya mengesampingkan bekerja, itu kan cara mencari rezeki ya.
kebanyakan kita bersempit bahwa rezeki itu adalah uang. Sebenarnya rezeki itu ada banyak. Kita masih hidup, kita sehat, beneran saya kurang fit, istilahnya otomatis rezeki saya berkurang sebenarnya. Cuman kita bersempit bahwa rezeki itu yang utamanya adalah uang. Jadi kita istilahnya mau mencari uang. Mencari uang kan kita dengan bekerja atau kita mau berusaha. Berusaha dalam arti kita mau menjadi pengusaha atau mau menjadi entrepreneur. Ya. Sekecil apapun usaha yang kita punya, di situ kita jadi bos. Kita yang menentukan segala sesuatu. Seperti contoh lagi, teman saya yang jualan pecel lele. Ya, ini buat motivasi adik-adik semua. Pecel lele yang dulunya di belakang rumah sakit Baromeos. Ada yang tahu? Pecel lele sama bebek Ali Baromeos. Itu sobat saya dari masih kuliah. Tahun 2001 saya masih ingat dia mulai jualan itu masih sepi, yang belinya masih sepi. Saya sering nongkrong di situ, habis kuliah saya nongkrong di situ. Jadi tahu prosesnya seperti apa. Yang sekarang bisa jadi pengusaha yang sukses, yang awalnya jualan pecel lele di pinggir jalan, pecel lele sama bebek. Satu hari sekarang tuh bisa nyampe 150 sampai 200 ekor per hari jualan. Udah masuk TV, itu bebek Ali Baromeos. Jadi kita harus punya kekhususan. Sebelum saya membahas masalah yang tema yang utama ya. Jadi ini kita ngobrol dulu, sharing dulu untuk adik-adik semua bahwa istilahnya untuk usaha itu ya prosesnya seperti ini yang saya tahu, yang saya alami, sehingga saya ingin berbagi sama adik-adik semua. Jadi jangan sampai dijadiin alasan, wah saya nggak punya modal, ya saya nggak punya modal nih, aduh udah ada modal, saya usahanya apa? Nah kalau misalkan mulai dari nol, kadang-kadang nggak, bukan orang lain, saudara saya sendiri malah istilahnya diarahin nggak mau, ditunjukin usahanya nggak mau. Saya pengen istilahnya seolah-olah idealis, udah lulus kuliah, saya pengen mulai usaha dari nol, yang benar-benar saya sendiri yang merintisnya benar-benar, padahal tidak bisa seperti itu. Tetap orang tua itu harus kita hargai. Ya. Ibu bapak kita itu mereka jangan sampai kita bilang bahwa usaha kita itu dari nol, jangan sampai sakit hati mereka mendengar. Ya. Jadi tetap peran serta orang tua itu amat sangat penting. Hargai mereka, minta doa mereka. Jangan sampai istilahnya melupakan mereka. Auzubillah min dzalik, jangan sampai melupakan mereka. Ingat mereka, minta doa dari mereka. Sampai saat ini, alhamdulillah, saya selalu minta doa sama ibu saya. Ibu saya, tiap ketemu, saya cium tangannya. Dia mau pulang, saya cium tangannya. Saya minta izin, doain saya, Pak. Doain saya. Alhamdulillah, ketenangan dalam usaha, ketenangan dalam mencari rezeki, ketenangan dalam keluarga, insya Allah bisa tercapai. Soalnya yang namanya rezeki untuk sampai saat ini saya rasakan itu bukan hanya sekedar uang. Ya, jadi rezeki itu yang namanya rezeki itu ketenangan bersama keluarga, ketenangan bersama anak istri, atau sekarang mungkin kalau adik-adik bersama orang tua, bersama keluarga, itu merupakan rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati. Jangan sampai kita lupakan, jangan sampai nanti begitu kayak saya sekarang kurang sehat, badan kurang sehat, baru sadar ternyata rezeki sehat itu ternyata nikmat. Begitu sakit, begitu kurang sehat, ternyata tidak enak. Segala sesuatu istilahnya tidak terasa enak, makan juga kurang enak meskipun makanan itu enak. Nah, yang paling utama dalam usaha
segala sesuatunya kita bisa tahu, segala sesuatunya kita bisa paham, insya Allah bisa tahu. Jadi begitu nanti usaha kita makin besar, jangan sungkan atau jangan berat hati untuk berbagi dengan orang lain. Jangan. Karena untuk semakin besar usaha kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita harus merekrut pekerja, ya, untuk membantu kita mengawasi pekerjaan atau usaha kita yang semakin besar. Segala sesuatu dikerjakan sendiri itu tidak akan mungkin. Teman saya itu dia teman kebetulan saya di sini ikut komunitas trail, motor trail. Ada yang dekat sama saya, dia udah kayak saudara. Umurnya di bawah saya, malahan dia sempat masuk penjara karena obat-obatan terlarang. Nah, setelah keluar dari penjara, ya mohon maaf, bukan saya menjelekkan dia, ya mungkin ini satu kekurangan, tapi dia di lain sisi dia punya kelebihan. Sebenarnya dia nggak begitu pintar, sekolah juga nggak beres, malahan sempat masuk penjara, masih muda dia udah masuk penjara. SMA kelas berapa? Kelas 1 kalau nggak salah, kelas 2 dia masuk penjara, baru keluar setelah 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun di dalam penjara. Dia sering sharing sama saya. Dia dulu katanya sebenarnya bapaknya punya kesanggupan untuk menebus dia keluar, istilahnya jangan sampai di penjara. Dia bapaknya sebenarnya punya ada kemampuan untuk itu, membayar misalnya sejumlah uang untuk supaya dia jangan sampai di penjara. Cuman niat bapaknya baik, karena bapaknya terlalu sayang, akhirnya dibiarkan si anaknya masuk ke penjara. Sebenarnya bapaknya pada umumnya kan pasti nggak mau anaknya masuk penjara, betul tidak? Ya, pasti maunya dibela supaya jangan sampai masuk penjara. Cuma karena kasih sayangnya yang amat sangat besar, bapaknya biarkan anaknya masuk ke penjara. Niatnya baik supaya anaknya menjadi sadar, karena udah kesekian kalinya diberesin, timbul masalah dia bikin masalah diberesin, bikin masalah lagi diberesin, tidak ada kesadaran secara pribadi. Akhirnya dibiarkan masuk sel penjara itu sekitar 2 tahun kurang lebih. Ketemu sama saya, ngobrol, sharing segala macam. Akhirnya dia buka usaha sendiri, bikin selongsong buat benang, pones buat benang, dia bikin manual. Sampai ngobrol sama saya, dia nggak terima order yang si customernya minta tempo. Saya bilang kenapa? Karena saya yang cash aja, saya nggak ngerti yang tempo itu. Masih kilo gimana? Saya nggak ngerti kilo. Masalah kilo, masalah cek saya nggak ngerti. Masuk ke bank aja dia nggak mau, takut salah, takut kena tipu. Sampai satu waktu pernah itu sebenarnya lucu tapi jadi pembelajaran buat saya. Main motor trail ke gunung Kuntang sini. Pas waktu lagi di jalur istirahat, kita lagi istirahat, dia ngeluarin dompet dari tasnya yang si dompet itu nggak bisa dilipat. Kenapa? Karena uangnya begitu banyaknya uang masuk ke dompetnya, nggak bisa dilipat itu uang. Si dompetnya. Saya bilang kenapa bawa uang segitu banyak ke gunung? Ya soalnya saya udah nyimpen uang di sini, katanya di dompet. Di dompet semuanya, kenapa nggak ke bank? Saya nggak ngerti ke bank. Nggak ngerti saya ke bank. Harus seperti apa? Saya arahin coba kamu. Nanti juga di sana dia ada yang minta tempo, coba kamu ambil tempo. Yang minta pembayarannya mundur gitu ya. Kalau makin besar perusahaan makin besar kan otomatis jarang yang ngeluarin cash jarang. Pasti bayarannya pakai cek atau pakai giro mundur bayar. Kayak itu. Akhirnya dia mau menerima segala sesuatu dia kerjain sendiri. Naikin barang, dia punya pekerja 3 orang awal. Ngebikin manual, kondisinya bikin manual, kirim barang. Jam 4 pagi udah ada di pabrik. WhatsApp sama saya. Dulu zaman BBM sama saya. Waduh, saya baru bangun, dia udah sampai ke pabrik untuk ngejar antrian nomor 1. Luar biasa. Kita baru bangun, dia udah di sana.
Dari jam 3 berarti dia udah bangun. Pulang lagi, buat beli barang lagi, naikin barang sendiri, nurunin barang sendiri. Ngobrol sama saya bilang, kenapa kamu nggak cari pekerjaan? Sekarang orderan udah makin banyak. Nggak bisa, takut nanti orderan saya diambil sama pegawai saya. Alasannya seperti itu. Mobil tadinya 1 pakai tipe. Kasih tahu, dikasih penjelasan, alhamdulillah. Makin besar kamu nggak bisa ngurusin sama istri kamu berdua, nggak akan ketahan, nggak akan sanggup. Pembukuan ngurusin berdua nggak akan sanggup. Makin besar jumlah uang yang diurusin itu, otomatis kita membutuhkan pekerja orang, meskipun mungkin kalau 1 atau 2 orang juga kadang kurang. Nah di situ jangan sungkan atau jangan berat hati untuk berbagi dengan orang lain. Ya, alhamdulillah sekarang dia nama mobil sampai sekarang ada 3 mobil, bikin pabrik lagi sekarang alhamdulillah. Kemarin bikin pabrik lagi. Itu yang dia istilahnya, ya mohon maaf, pendidikannya bisa dibilang ya kalau sampai SMP mungkin ya nggak mumpuni gitu ya. Pendidikannya nggak mumpuni, tapi adik-adik semua jangan putus asa. Mulai dari sekarang, pupuk mental kalian. Mau jualan apa? Nanti kalau kalian terus terjun di situ, lihat peluang. Insya Allah nanti terlihat sendiri peluang apa nih sebenarnya yang lebih beruntung atau apa nih. Ya. Awal saya bekerja tuh istilahnya dulu saya dikasih pilihan. Setelah saya beres sidang saya ditawari, kebetulan ya waktu itu ada dekat sobat teman-teman dekat saya. Bapaknya tuh sekretaris Telkom, nawarin mau kerja di Telkom. Orang lain mau masuk Telkom kan nggak gampang kan ya. Itu saya ditawarin sembari di meja makan bareng karena istilahnya saya udah dekat sama anak. Ditawarin, sekarang udah almarhum bapak. Aduh, saya bilang. Cuman pilihan saya jatuhnya gimana? Saya pengen usaha. Ya alhamdulillah, emang jalurnya saya di sini, sehingga ya rezeki saya dari sini. Meskipun mungkin saya usaha di bidang transportasi ini bukan usaha ya mungkin kalau misalkan saya lihat sekarang tuh ya ini hasil penelitian saya pribadi sendiri. Jadi masing-masing itu ada rezekinya tuh, maksudnya gini. Kayak saya nih, misalkan di bidang transportasi nilai rezeki saya itu 8. Nah sebenarnya kalau misalkan di bidang tekstil misalkan, justru saya belum tentu. Kalau misalkan punya pabrik tekstil, nilai rezeki saya di situ bisa 9. Bisa jadi nilai rezeki saya di tekstil itu 5, atau mungkin 4, atau mungkin 6. Nah justru di sini adik-adik harus mencarinya dari sekarang. Apa yang cocok buat saya? Ya, apa yang cocok buat saya? Cari dari sekarang. Belajar dari sekarang. Jangan banyak gengsi, jangan banyak saya malu jualan, jangan. Di sini mental kalian. Saya nggak punya rumah sendiri, nggak jadi soal saya nggak punya rumah sendiri daripada kotor yang kerja nggak ada. Ya, jangan. Justru yang merusak kita tuh di sini tuh kebanyakan itu, mohon maaf. Jadi kebanyakan yang diutama ini apa? Ego sama gengsi, capek. Saya malas. Dan dulu juga saya merasakan itu. Waktu ke SMP, saya nyampe disuruh-suruh sama bapak saya, kamu jangan, bukan nyuruh kerja, saya bukan nyuruh kamu kerja, bukan. Main kamu sana. Main, mau tidur kamu, mau main, yang penting kamu di sana, di tempat usaha bapak saya. Main kamu di sana. Dulu bapak saya 2 kali ini usaha.
mobil truk dibeli, diperbaikin, bekas, dibuang, perbaikin, buang. Nah, usaha sampingannya ada pabrik, jalanin di pabrik, tapi begitu ada yang mau beli truknya dijual. Nah, saya begitu salah istilahnya. Ya di sini saya terus terang dipercaya untuk melanjutkan usaha di bidang angkutan ini. Dulu awal-awal saya pegang sekitar 20 unitan lah, 20 sampai 30 kurang lah. Alhamdulillah dari 2005 sampai 2006 sampai saat ini ya ada peningkatan cukup lumayan lah. Jadi di situ ya pesan buat adik-adik, jangan mau mulai dari sekarang. Jangan buang-buang waktu kalian, sayang sekali. Soalnya yang namanya waktu itu nggak akan kembali lagi. Malahan disebutin kan dalam surat Al-Asr ya, wa asli, demi waktu yang kalian punya. Soalnya apa? Demi waktu itu apa? Kenapa ditekanin? Soalnya waktu itu nggak akan kembali lagi, nggak akan balik lagi. Manfaatkan tenaga kalian, pikiran kalian masih segar, masih sehat. Jangan sampai nanti begitu tidak ada kesempatan lagi, kita baru mulai, kita udah tertinggal. Mulai dari sekarang. Jangan gengsi-gengsi, jangan pengen untung yang gede, jangan. Baik proses saja. Nanti yang lainnya insya Allah bakal mengikuti. Nah, sedikit ingin saya tambahkan, kalau misalkan nanti adik-adik sudah punya usaha sendiri, sudah berwira swasta, udah usahanya udah mulai berkembang, jangan langsung mempercayakan kepada pekerja. Tetap nomor satu itu pengawasan. Itu amat sangat dibutuhkan. Jangan sampai usaha yang udah kalian rintis, usaha yang udah kalian bangun, akhirnya karena udah saya dari dulu udah merintis, saya dari awal sudah membangun ini, akhirnya jadi hancur gara-gara pengawasan kalian kurang. Ya. Yang nomor satu itu dalam usaha pengawasan. Pengawasan itu amat sangat penting. Perhatikan apa yang memang kita mesti turun. Seperti saya sendiri, kalau misalkan ada masalah-masalah yang memang harus saya bereskan sendiri, itu ya saya harus turun lakukan itu. Ada pekerja yang tidak betul, kalau misalkan kita tidak turun ke lapangan, kita tidak hadir di situ, ya kita mau tahu dari mana? Ya, kondisi perusahaan kita seperti apa, kita tidak akan tahu kalau kita tidak hadir di situ. Kita tidak terjun di situ, kita tidak akan tahu. Jadi begitu kita diperlukan, kita harus turun, bereskan setiap masalah yang timbul. Ketika timbul masalah yang tidak terselesaikan, simpan dulu. Begitu, soalnya masalah yang namanya manusia hidup itu pasti ada masalah. Masalah akan timbul lagi, akan timbul lagi. Jadi kalau misalkan kita memendam masalah terus tidak kita selesaikan, ya akan numpuk. Harus kita selesaikan satu persatu. Ya mungkin pengantar dari saya di situ. Selanjutnya tema dari saya, solusi strategi dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini ya. Yang awal kita harus bismillah dulu. Bismillah dalam artian begitu menghadapi COVID ini semua bidang kena, nggak ada yang enggak. Termasuk saya sendiri juga kena. Nggak ada yang awal pertama COVID, truk saya lumpuh semua. Kebetulan garasi istilahnya saya rumah di dalam, jadi di depan ada dipakai parkir buat truk.
Sampai saya mau masuk ke dalam rumah aja susah. Semuanya, hampir semuanya paling 5 atau 10% dari saya yang jalan. Tagihan-tagihan mandek. Soalnya perusahaan semuanya kena, dampaknya kena semuanya, nggak ada yang nggak kena. Kalau ada yang ngomong, wah saya mah nggak kena, alhamdulillah kena. Untuk awal semuanya kena. Nah, begitu timbul masalah ini, ya ini saya pribadi sendiri ya, yang saya alami. Jadi saya ini berbagi sama adik-adik, kalau begitu nanti ketemu masalah ya harus dihadapi, harus cari solusi. Nah ini kan saya harus putar otak, gimana ini? Sopir saya gimana nasibnya? Pekerja saya gimana nasibnya? Kalau saya diam-diam istilahnya nunggu sampai istilahnya ya nanti juga bakal beres sendiri lah, gimana? Nggak akan bisa jalan lagi. Cari solusinya. Waktu itu saya nyampe panggil yang kerja dipanggil, dikumpulin, gimana ini jalan keluar? Customer saya hilang beberapa. Akhirnya ada satu titik, memang betul ternyata dampak COVID ini tidak mengenai semua bidang. Ada beberapa bidang yang justru yang tadinya merugi, malahan ada customer saya udah mau gulung ikan, malah dia bangkit lagi meraup keuntungan yang besar, khususnya di bidang makanan. Nah, customer saya kan justru alhamdulillah saya ada kontrak sama Indofood. Yang namanya Indomie kan, siapa yang suka Indomie? Rata-rata orang kebanyakan di Indonesia pasti tahu Indomie, ya atau Supermie atau Sari, ya mie instan lah ini, mie instan. Nah itu akhirnya di sini saya merubah mencari customer baru, seperti tempat tidur. Karena waktu itu orang banyak di rumah, ya mungkin efek karena dampak pandemi ini, jadi orang nggak boleh keluar rumah. Waktu awal-awal kan orang nggak boleh keluar rumah, banyak diam di rumah. Akhirnya apa? Tempat tidur banyak yang jebol mungkin ya. Jadi si pabrik tempat tidur ini malah ini justru customer baru saya yang saya dapat begitu ada pandemi ini. Alhamdulillah. Saya cari lagi customer baru, coba kita cari customer baru. Nyari-nyari awal di internet, akhirnya ke lapangan, nyebar proposal segala macam. Nah, nyangkut di sini pabrik tempat tidur ini. Nyangkut pabrik tempat tidur ini selain makanan, tempat tidur. Nah, alhamdulillah ini sehari bisa 3 sampai 7 truk itu dia minta sehari. Malahan sampai 12 truk sehari pernah itu saya. Jadi ada beberapa yang kena dampak yang cukup signifikan, tapi banyak juga yang istilahnya justru menjadi keuntungan buat mereka. Nah, selain tempat tidur ini, APD, alat pelindung diri. Nah itu kan banyak dibikin tuh APD. Nah alhamdulillah saya dapat customer juga ya. Jadi banyak ngangkutin APD, banyak ngangkutin istilahnya alat-alat medis. Nah kalau nggak muter otak untuk cari solusi atau cari customer baru, otomatis saya juga bisa tergerus. Nah untuk yang ketiga, buat prioritas lagi. Yang sebelumnya kita udah buat prioritas, pasti udah buat prioritas. Mana nih yang harus diprioritasi, mana nih yang harus dipangkas, pengeluaran yang tidak perlu. Ya justru ini istilahnya masalah tuh bisa dibilang ada pepatah kan, yang membuat kita lebih dewasa tuh masalah. Tapi bukan berarti kita nanti cari-cari masalahnya kan. Tapi begitu kita ketemu masalah, kita beresin masalah, kita ketemu masalah besar, ketemu masalah kecil, udah tidak terasa menjadi masalah. Itu bukan masalah. Jadi biasakan ketemu sama masalah dan membereskan.
Ya kan, orang kebanyakan kan ketemu masalah tuh takut. Aduh, takut. Saya belum siap, saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Jangan, hadapi dulu. Lillahi ta'ala, bismillah. Insya Allah kalau kita hadapi, kita cari jalan keluarnya, kita cari solusinya yang terbaik seperti apa, insya Allah akan ada solusi. Yang keempat, jaga kesehatan. Ya, karena istilahnya sekarang lagi musim pandemi, jaga kesehatan diri sendiri, termasuk jaga kesehatan pekerja kalian. Ini kalau kalian istilahnya nanti udah punya usaha, jangan memperhatikan diri sendiri saja. Pekerja kalian juga itu aset kalian, harus kalian perhatikan. Beri vitamin, kalau saya kemarin diberi vitamin, kasih sekali-kali dikasih makanan-makanan yang bergizi. Emang makanan juga kalau waktu sebelum puasa makan siang memang disediakan kalau saya untuk yang kerja. Jadi lebih diperhatikan lagi. Jam sosmednya diperhatikan, untuk jaminan sosial, kesejahteraan pegawai harus diperhatikan. Untuk yang selanjutnya, pendapatan dan gaji. Perhatikan pendapatan perusahaan itu untuk saat ini yang khususnya saya pribadi berkurang ya. Berkurang betul sekali, ada kurang. Tidak ya seperti itu. Nah, nilai pendapatan itu gaji pegawai itu harus dinomorsatukan. Saya selalu menomorsatukan gaji pegawai. Kayak sekarang mau lebaran ini, coba gaji pegawai, THR buat pekerja, tunjangan yang lainnya apa lagi dibereskan dari awal. Meskipun kondisi keuangan saya mungkin tidak sesehat yang dulu, tapi itu harus diperhatikan, menjadi kewajiban saya pribadi. Yang selanjutnya, jangan takut berinvestasi lagi. Saya malah kemarin ngambil truk baru lagi karena di situ ada pabrik yang memang customer yang memang membutuhkan penambahan armada. Jadi saya invest lagi di situ, saya nambah lagi. Di mana orang lain takut untuk berinvestasi lagi. Justru saat pandemi ini kita harus bisa istilahnya memanfaatkan peluang. Jadikan ini peluang untuk kita sendiri. Ya, manfaatkan. Orang lain mundur, orang lain hati-hati, kita juga harus hati-hati. Tapi jangan sampai istilahnya ada peluang yang terlihat untuk memperbesar atau untuk mendapatkan menambah pendapatan perusahaan kita, tapi tidak kita manfaatkan. Sayang sekali, amat sangat disayangkan. Jadi jangan takut untuk berinvestasi lagi, perluas lagi. Untuk selanjutnya, perhatikan jeli berhubungan sama investasi tadi. Ada peluang-peluang. Nah, terus terang, saat ini banyak sekali yang membutuhkan uang karena ya usaha-usahanya banyak yang goyang, banyak yang terganggu. Soalnya mohon maaf, kebanyakan yang saya lihat ya khususnya di wilayah Ciparai, teman-teman saya gitu kan, teman-teman saya yang sering bareng sama saya, kebanyakan tuh pada umumnya mereka usaha, mereka berdagang, tapi begitu mendapat keuntungan dihabiskan saat itu juga. Nah itu, jadi udah modal saya 10 juta, modal saya 1 juta, modal saya 5 juta, ini yang penting modal saya aman 5 juta, tidak terganggu. Keuntungan mendapat 5 juta, keuntungan mendapat 10 juta, itu dihabiskan. Itu yang menurut saya sama.
Sebenarnya ya dibilang salah sih nggak terlalu salah, tapi menurut saya sih kurang tepat. Kurang tepat. Harusnya buat dana cadangan. Buat dana cadangan. Nah, dana cadangan itu tuh butuhnya untuk saat seperti ini. Untuk saat seperti ini jangan sampai aset-aset yang kita udah dapat dulu dibeli mahal, dulu dibeli 100 juta, sekarang karena kita udah kepepet, kita mau bayar utang ke sana ke sini, kita nggak punya dana cadangan, akhirnya dijual di murah-murah, yang penting jadi uang, yang penting jadi uang. Itu yang sangat fatal. Jadi nggak ada dana cadangan, nggak ada istilahnya saku cadangannya nggak ada. Karena apa? Keuntungannya dihabiskan, keuntungannya dihabiskan. Bukan tidak boleh menikmati, bukan tidak boleh menikmati. Cuman alangkah lebih bagusnya apabila kita istilahnya ada keuntungan 5 juta untuk kebutuhan pokok 1 juta misalkan, atau 2 juta. Nah, untuk kebutuhan primernya atau yang sekundernya yang 1 juta, 2 jutanya untuk penambahan modal atau misalkan buat dana cadangan. Nah, selain kita punya dana cadangan kan, di situ juga kita kan istilahnya kalau misalkan mau ekspansi, mau memperbesar usaha butuh modal. Jadi bisa ditambahkan di situ. Begitu kondisi ada istilahnya masalah keuangan, ada customer yang telat bayarnya, yang ada terganggu istilahnya, apalagi khususnya begitu ada pandemi seperti ini, kita udah siap, kita udah ready, minimal kita bisa bertahan. Ya. Untuk selanjutnya, jangan lupa berbagi. Yang tadi saya bilang, berbagi dengan orang lain. Udah janji dari Allah, kalau misalkan kita membeli atau berbagi dengan orang lain 1.000 rupiah bisa, atau 10.000 rupiah, kembalinya akan berlipat lipat. Terus terang itu saya rasa. Saya ngobrol dengan ketua, istilahnya beliau berinfak untuk masjid sekian juta, tahu-taunya besok lusanya ada transaksi tanah yang keuntungannya sekian ratus juta. Itu saya alami. Dulu saya juga istilahnya usahanya emang saya dulu fokus di bidang angkutan dulu. Sekali pernah diajak bapak saya sih yang ngasih ini saran, coba main di tanah, dicoba. Sempat akhirnya beli tanah waktu itu, maksain juga gitu terus terang, karena keuangan perusahaan memang waktu itu saya lagi ada pengembangan, penambahan unit, pembelian buat garasi. Nah, otomatis keuangan pas-pasan untuk operasional aja. Cuman kebetulan waktu itu teman bapak saya kayak saya ada yang nawarin tanah pinggir jalan. Itu akhirnya setelah saya pikir-pikir, ya udah, untuk menyenangkan bapak saya yang awal, untuk menyenangkan bapak saya, ya udah, akhirnya saya beli tanahnya. Nggak sampai 4 bulan, 5 bulan itu sertifikat rumah saya balik nama juga belum. Itu saya dapat keuntungannya 4 kali lipat dari transaksi tanah itu. Dari situ akhirnya wawasan saya terbuka lagi untuk investasi di bidang tanah. Jadi selain memperbesar perusahaan, menambah armada, menambah istilahnya membuka cabang, ditambah dengan investasi di tanah sekarang. Investasi di tanah, tapi dilihat juga, ya ini istilahnya perlu. Karena yang namanya kejelian kita untuk melihat peluang itu ya di sini. Yang strategis, yang memang istilahnya nggak ada, yang istilah harga tanah turun, nggak ada itu.
bidang terakhir nih, di bidang distribusi barang, jasa pengiriman barang misalnya. Fokus di situ saya. Cuman begitu keberkah ini akhirnya, nah ini begitu sudah mengalami kan akhirnya jadi tahu, oh ternyata ada peluangnya lain. Yang kalau misalkan kita istilahnya udah ada kesempatan, udah ada peluang tapi tidak kita manfaatkan, itu aman sangat disayang. Karena yang namanya peluang atau kesempatan itu tidak akan datang dua kali dan belum tentu datang lagi. Percaya. Jadi manfaatkan itu. Adik-adik masih sekarang banyak waktu, banyak kesempatan, manfaatkan itu. Manfaatkan. Jangan gengsi-gengsi, jangan sekarang untungnya kecil, untungnya kecil. Jangan melihat dari nilai nominalnya saja. Ada ilmunya di sini. Ada ilmunya. Insya Allah meskipun kita ternyata saya jualan ini tuh nggak ada untungnya. Jualan sarung itu saya nggak ada untungnya. Jangan melihat nilai nominalnya, tapi dibalik nilai nominal itu. Untuk saat ini mungkin istilahnya ya kayak sekarang bulan Ramadan ini udah jadi hal yang rutin kan. Tiap setahun sekali sarung pasti dibutuhkan banyak untuk bagi-bagi, untuk disodakokan atau untuk diwakafkan. Pengusaha-pengusaha atau yang punya karyawan, yang punya pekerja pasti kan banyak yang beli sarung atau misalkan baju koko. Nah itu sebenarnya peluang untuk kita semua bisa kita manfaatkan. Meskipun datangnya hanya setahun sekali. Apa yang datangnya setahun sekali? Apa yang datangnya di bulan Ramadan ini? Apa yang kita bisa manfaatkan di bulan Ramadan ini? Apa yang kita bisa manfaatkan setelah Lebaran nanti di bulan Idul Adha? Apa? Manfaatkan itu, cari peluang kalian. Ya, cari. Kalau kalian tidak mencari, jangan harap bakal datang sendiri. Ya. Pupuk dari sekarang. Hadapi masalah yang ada. Belajar meskipun kecil-kecilan nggak jadi masalah. Itu yang akan jadi bekal kalian. Jadi nanti kalian nggak akan kaget. Begitu anak saya sekarang masih sekolah nih, masih SMP, masih SMA. Minimal kalian tahu. Dulu saya juga ikut sama lihat coba. Jangan ngomong ya apa, lihat aja. Begitu saya ada perusahaan ada urusan sama kepolisian, perusahaan ada urusan masalah sama pengadilan. Kalau kita tidak terjun, kita tidak akan tahu. Ya, kalau kita tidak masuk di situ atau kita tidak ikut menyelam, kita tidak akan tahu. Ya untuk adik-adik sekarang jangan putus asa. Saya jualan begini, cari lagi, cari peluang kalian, cari, belajar meskipun nilainya dari sebuah sarung atau dari sebuah buku, lewat teman-teman dulu minimal. Misalkan sekarang yang saya lihat, yang saya alami dulu sih teman-teman gitu, awalnya kan teman-teman. Kayak sekarang saya hobinya sama ikan koi. Nambah lagi, saya mau buat setahun setengah ini saya hobinya ikan koi. Baru setahun kemarin. Saya beli 300.000, kemarin bisa saya jual 1 juta. Temannya datang ke rumah main, lihat. Pertamanya saya nggak paham, saya pelajari, saya lihat, saya bikin kolamnya gimana caranya. Hobi itu, dari hobi berbagi. Jangan berat untuk berbagi ilmu. Saya juga sekarang istilahnya berbagi pengalaman untuk adik-adik semua, supaya istilahnya ke depannya jangan sampai begitu nanti udah beranjak dewasa, udah berkeluarga, waduh nyesel saya. Ternyata kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak dari dulu saya belajar di sini, belajar mendirikan usaha sendiri? Ya. Tapi kalau misalnya nanti adik-adik ada peluangnya untuk bekerja, ya untuk bekerja. Cuma di sini saya lebih khususin sih, lebih enak usaha sendiri. Segala sesuatu kita yang tentukan. Segala sesuatu kita yang mengatur. Waktu kalau yang kerja kan
Ya mohon maaf, bukannya saya ini istilahnya yang bekerja ya. Jam 8, jam 12 istirahat, jam 1 masuk lagi, jam 4 atau jam 5 pulang. Ya. Kalau kita punya usaha sendiri, kita yang nentuin sendiri. Malahan saya ini ada satu dari teman saya pengalaman. Beda penafsiran, maka beda mengartikan. Ada orang tua punya 2 anak. Bapaknya sukses, punya 2 anak laki-laki. Si bapaknya berpesan sama anaknya. Ada 2 pesan yang dititipin bapaknya sama kedua anak. Yang satu, jangan pernah menagih hutang, kata bapak. Jangan pernah menagih hutang. Yang kedua, jangan pernah tubuhmu terkena matahari secara langsung. Jadi ini sebenarnya kiasan. Nah, setelah bapaknya meninggal, akhirnya ibunya mendatangi kedua anaknya. Kedua anak tersebut sudah mempunyai usaha masing-masing. Yang pertama, usahanya kurang maju, malahan mau bangkrut. Si ibunya bertanya, kenapa? Kenapa? Karena dulu bapak berpesan jangan pernah menagih hutang. Saya mau mengutangkan ke banyak orang. Oh, seperti itu. Jadi tak pernah saya tagih, akhirnya uang saya banyak di luar. Yang kedua, jangan terkena sinar matahari langsung. Karena saya punya motor, jadi saya kalau bangun kesiangan saya nggak pergi kerja, nggak istilahnya atau kantor, nggak usah. Akhirnya perusahaannya berantakan. Nah yang kedua, ibunya mendatangi satu lagi. Usahanya sukses, maju. Nah si ibunya tanya, kok kamu bisa sukses, anaknya yang kedua ini? Nah si anak ini sama menerapkan pesan yang sama ke bapaknya, yang pesan dari bapaknya. Bapak berpesan dulu jangan pernah menagih hutang kepada siapapun. Jadi dia tidak pernah meminjamkan uang, tapi mensedekahkan uang. Jadi dia tidak pernah menagih hutang kepada siapapun. Nah jangan terkena sinar matahari. Nah itu maksudnya, pergilah dari sebelum matahari terbit, pulanglah setelah matahari terbenam. Sampai seperti itu gitu penerapannya. Jadi jangan sampai kita istilahnya keduluan sama ayam yang berkokok gitu. Bangun aja udah kesiangan, orang udah nyampe mana kita baru bangun. Ya mungkin dari saya cukup segitu. Lanjut ke ini ya, tanya jawab. Tanya jawab, mungkin ada adik-adik yang mau bertanya seputaran usaha atau bisnis waktu pandemi saat ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langgar. Saya ingin bertanya mengenai seperti yang saya ketahui bahwa di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki jumlah penduduk 240 juta jiwa. Nah, pada tahun
pengusaha di Indonesia bisa juga hampir 3,1% maksudnya. Itu berarti 8,1 juta jiwa. Dan itu cukup meningkat dari tahun 2016 yang mana 1,6%. Berarti pengusaha di Indonesia cukup naik. Namun jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia sudah mencapai 5% dan Singapura saat ini jumlah pengusaha 7%. Berarti kita masih tertinggal pengusaha. Nah, pertanyaannya adalah mengapa anak muda di Indonesia sendiri enggan untuk menjadi pengusaha? Bahkan saya survei ke 10 orang teman saya, mereka ingin menjadi pekerja gitu. Seperti itu Pak, barangkali bisa dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus pertanyaannya ya. Mengapa banyak pemuda sekarang lebih tertarik untuk bekerja daripada untuk menjadi pengusaha? Yaitu pengalaman saya, teman-teman saya kebanyakan yang udah bekerja, malahan ada teman dekat saya yang udah bekerja. Saya mau kasih usaha, dulu saya punya bis pariwisata, sempat menjalankan bis pariwisata, sama saya jaga handle. Akhirnya saya menawarkan kepada dia untuk memegang usaha tersebut. Tapi dia menolak. Kenapa? Karena dia tidak siap untuk itu. Itu jawaban dari dia. Itu langsung saya ini istilahnya nggak dengar dari orang lain, tapi ini dari orangnya langsung. Saya tidak siap untuk itu. Malahan saya bilang, ayo kita bagi untung. So kamu jalanin, saya bimbing. Soalnya saya nggak bisa total di situ daripada saya tutup. Saya jualin aset-asetnya bis pariwisata ini. Coba kamu pegang, kamu jalani, nanti saya mental saya tidak di situ. Nah ini maksud saya. Kebanyakan di kita kan begitu ketemu masalah langsung mundur. Ini yang saya pengen kenalin ke adik-adik semuanya. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Fight. Kita harus siap tempur. Makanya coba dipupuk dari sekarang. Dipupuk dari sekarang. Mental sebagai entrepreneur tuh, yang namanya mental sebagai pengusaha tuh, karena di sini peluangnya amat sangat besar sebenarnya. Amat disayangkan. Apalagi sekarang perkotaan sudah sumpah nih, perkotaan udah padat. Jadi sekarang bergeser ke sini loh, hati-hati loh. Jangan sampai orang Ciparai sendiri nanti digeser sama orang lain yang pendatang-pendatang yang ke sini. Sayang sekali menurut saya. Ya, manfaatkan peluangnya. Coba dari sekarang dipupuk. Saya nggak bisa istilahnya coba usaha nanti satu-satu ya. Kalau misalkan pribadi kayak misalkan sama Erlangga nanti ngobrol berdua sama saya, insya Allah saya bisa kasih solusi secara pribadi. Tapi kalau untuk halayak seperti ini, ada banyak orang seperti ini kan nggak mungkin saya kasih satu-satu siapa tuh, saya nggak bisa. Kalian harus menjalani sendiri, jalani sendiri. Waktu main-main. Jangan lupakan waktu main kalian, betul. SMP, SMA, ini saya waktunya main, betul. Kalian waktunya main, tapi coba dari sekarang dimulai dari sekarang. Ibu misalkan punya usaha apa, ada jualan apa, coba ikut di situ. Modalnya apa, pembuatannya prosesnya seperti apa, sampai penjualan keuntungannya seperti apa. Pelajari, jangan ada gengsi, jangan ego. Malu saya, malu aku, dibuang jauh-jauh. Sayang sekali, justru malu orang yang tidak ikut terjun di situ, punya kesempatan, punya peluang, tapi tidak mau terjun di situ karena dengan alasan yang amat sangat disayangkan, satu kata, malu. Ya, mohon maaf, warga kita khususnya ya, istilahnya saya bicara di Ciparai, yang tadi saya udah bilang, kayak Langka. Jadi kita tuh kebanyakan apa? Ego sama gengsi itu yang diutamakan. Insya Allah nanti itu ngikutin. Handphone kalian nanti mau handphone apa juga insya Allah bakal dapat. Ya, jangan sampai istilahnya malu. Saya harus jualan itu, masa saya harus itu, amat sangat disayangkan. Coba lihat sekarang 5 tahun ke belakang di Ciparai seperti apa? Ya, dibandingkan dengan sekarang amat sangat jauh. Sekarang udah makin ramai, soalnya apa? Kota
dari sekarang. Dari sekarang apa yang bisa dikembangkan di Ciparai? Apa yang buat usaha saya di Ciparai? Ya, itu yang jadi kendala utamanya itu. Saya sering ketemu sama teman-teman apa? Yang tadi saya bilang, gak mau capek, gak mau pusing, pengennya sesuai yang saya sukai. Yang saya senang di situ, oke, saya lakukan. Kalau saya tidak senang, saya tidak mau melakukan. Justru itu pesan saya satu: lakukan apa yang kamu cintai. Lakukan apa yang kamu cintai. Tapi kalau tidak ada yang bisa kamu lakukan yang kamu cintai, cintai apa yang kamu lakukan. Itu yang bakal jadi modal untuk kalian untuk saat ini. Sayang sekali, ya istilahnya kayak seminar-seminar ini, justru saya ikut seminar-seminar entrepreneur tuh harus bayar kalau saya. Kemarin pembicaranya ada Pak Ketua kan, Pak Haji Iman itu kan. Orang tuh kalau misalkan disebar iklan apa, dipromosinya di pampangnya di Kota Bandung, mungkin bakal penuh ini masjid. Soalnya kalau di kota mau ikut seminar entrepreneur tuh harus bayar. Soalnya ada istilah apa? Yang namanya ilmu itu nggak gratis, nggak gampang saya dapatin. Ya, dibikin buku aja kan, udah sebuah ingin aja bikin buku. Nggak mau dia gratis-gratis ngasih ke orang lain. Ya, makanya saya ingin mengajak adik-adik semua di sini khususnya ya yang hadir saat ini, coba tinggalkan. Aduh males, waduh itu dibuang jauh-jauh coba. Kalau kita ingin nanti masa depan kita tuh ada kemajuan. Ke depan nanti saya pengen jadi pengusaha sukses, entrepreneur muslim yang sesuai dengan istilahnya ajaran agama Islam. Tapi dari sekarang untuk melakukan apa? Ngantuk, ya apa yang mau dibawanya nantinya bekalnya tidak akan ada. Dari sekarang, ya alhamdulillah saya dulu sih ada yang berkendak saya juga sama, namun sama adik-adik semua ngalami sekolah SMP, SMA gimana prosesnya. Cuman sama bapak saya terus ditekan, terus dipres istilahnya secara tidak langsung dimotivasi supaya istilahnya terjun, meskipun saya sendiri dari hati aku malas sekali. Jadi seolah-olah terpaksa kesini mulai menyukai, mulai mencintai. Akhirnya ya karena istilahnya karena dari awal saya mencoba untuk mencintainya, ya mencintai usaha itu, alhamdulillah. Sekarang jadi istilahnya yang apa yang saya lakukan udah jadi seperti bukan pekerjaan, menikmati saya sendiri. Menghadapi setiap masalah apa saya nikmati. Menghadapi masalah besar udah bukan menjadi masalah besar, jadi masalah kecil. Ada masalah kecil itu bukan masalah. Ya, biasakan menghadapi masalah besar, menghadapi masalah kecil udah kalian nggak akan menghadap. Itu mah bukan masalah. Ya, pupuk dari sekarang. Soalnya butuh proses. Nah itu yang memang bilang kenapa pengusaha-pengusaha sebenarnya peluangnya amat sangat banyak. Tapi ya itu mental kita begitu karena sudah terbiasa tidak mendapat masalah, bukan kita harus mencari masalah, bukan. Tapi karena kita tidak mau terjun, takut nantinya, takut ketemu masalah, takut saya rugi nanti saya takut dimarahi, takut saya. Ya, hilangkan rasa takut itu. Ya, jadikan buat istilahnya penyemangat, buat motivasi kalian ke depan kalian mau apa? Ya, bukan berarti sekarang istilahnya dunia enggak, tetap akhirat sama dunia harus seimbang. Ya, mungkin itu ada lagi yang lain yang ini dari adik-adik ada pertanyaan ya? Sebenarnya pertanyaan itu masih jadi dilema untuk saya. Tapi saya
saya pribadi sampai saat ini terus terang, sahabat saya masih punya hutang ke bank. Tujuan utama terakhir saya tuh istilahnya mungkin di garis finish, bisa dibilang di garis finish tuh, soalnya menurut saya pengusaha yang sukses itu pengusaha yang tidak punya hutang. Tapi untuk awal, selama masih dalam tahap wajar, sama ini juga kan masih ada perdebatan yang kuliah yang saya tahu ini, yang saya alami. Ya mohon maaf, saya bukan menghadapi istilahnya yang lebih ahli dari ini. Saya juga sempat tanya ke beberapa ustaz, insya Allah itu jadi benar. Tapi untuk kita dipakai untuk usaha, jangan sampai istilahnya dipakai untuk yang sifatnya konsumtif. Yang ke satu itu, yang kedua, jangan sampai nanti ada telat pembayarannya. Jadinya nanti bunga berbunga, nah itu yang tidak boleh itu sebenarnya. Cuman saya juga menganjurkan kalau bisa jangan sampai punya hutang ke bank ya, cari solusi lain kalau memang itu ada. Nah saya juga sebenarnya saat ini masih mencari hal itu. Cuman saya yakin sampai saat ini insya Allah itu menjadi berkah. Ya untuk sementara, tapi kedepannya tujuan akhirnya kita diusahakan jangan sampai kalau kita udah bisa mapan, kita udah bisa istilahnya berjalan tanpa hutang, tapi masih berhutang, itu jangan sampai seperti itu. Itu sih yang saya tahu. Ya mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal saudara-saudara semua, adik-adik semua, bisa menjadi nanti kedepannya seorang entrepreneur sejati ya, yang istilahnya entrepreneur muslim yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sukses, yang tadi yang dibilang yang berkah, yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya insya Allah niat kita ibadah, niat kita mencari rezeki itu untuk beribadah, untuk keluarga, ya insya Allah akan menjadi berkah buat kita. Sekian dari saya, mudah-mudahan menjadi bekal adik-adik nanti, bermanfaat dan menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.